Setiap tahunnya pada tanggal 1 Desember kita memperingati Hari AIDS sedunia. Tujuan dari peringatan tersebut adalah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dunia terhadap penyakit AIDS. Perlu kita ketahui, AIDS merupakan singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang disebut HIV atau Human Immunodeficiency Virus, di mana virus ini menyerang dan menghancurkan sistem kekebalan tubuh manusia. Menurut WHO, HIV masih menjadi masalah kesehatan yang serius dan sejauh ini telah merenggut 36,3 juta jiwa. Pada tahun 2020 saja, tercatat 680.000 orang meninggal terkait HIV dan 1,5 juta orang tertular HIV. Diperkirakan ada 33,3 juta orang yang hidup dengan HIV per akhir tahun 2020. Dan lebih dari 25,4 jutanya berada di wilayah Afrika. Sampai saat ini belum ditemukan obat untuk menyembuhkan HIV. Hanya ada pengobatan yang membantu memperlambat efek virus sehingga mencegahnya berkembang menjadi AIDS. Mengerikannya lagi, HIV adalah penyakit seumur hidup. Artinya, virus HIV akan menetap di tubuh penderita seumur hidupnya. Banyak orang dengan HIV/AIDS terlihat sehat tanpa gejala dalam kurun waktu yang panjang, serta tidak mengetahui bahwa dirinya terinfeksi dan sudah dapat menulari orang lain. Tanpa pengobatan yang intens, infeksi HIV bisa berkembang menjadi AIDS dalam kurun waktu 10 tahun. Lalu apa saja yang dapat menyebabkan penyakit mengerikan ini? Penyakit ini dapat diakibatkan oleh beberapa hal, dan salah satunya adalah pergaulan bebas. Inilah yang akan kita bahas lebih lanjut tentunya melalui perspektif Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala selalu mengajarkan hambanya untuk berbuat kebaikan dan menghindari perbuatan tercela, termasuk zina. Zina adalah salah satu dosa besar yang mendatangkan siksa pedih bagi pelakunya dan mendatangkan kemudaratan lain seperti penyakit menular seksual. Allah telah mengingatkan hambanya melalui ayat berikut. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Secara bahasa zina artinya berbuat jahat. Sedangkan secara terminologi, zina artinya perbuatan senggama antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram melalui jalur pernikahan yang sah. Definisi tersebut merupakan zina besar. Sedangkan zina kecil dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat mengantarkan seseorang melakukan zina besar dan juga bisa berupa perbuatan-perbuatan yang membangkitkan syahwat. Pada zaman modern ini pintu kemaksiatan terbuka dengan lebar. Campur baur antara lelaki dan perempuan adalah hal yang lumrah. Pemandangan di mana perempuan bergandengan dan pergi bersama laki-laki yang bukan mahram dapat ditemui dengan mudahnya di sepanjang jalan dan di setiap tempat. Pacaran, berhalwat, dan ihtilat merupakan jenis zina yang sudah dinormalisasikan sebagai budaya. Bahkan sampai ada pertanyaan, bagaimana bisa menikah jika tidak berpacaran? Lebih mirisnya adalah beberapa orang tua yang seharusnya membimbing anaknya ke jalan yang benar, justru ikut-ikutan menyuruh anaknya mencari pacar dan mendukung anaknya untuk berpacaran. Generasi saat ini dengan giatnya berlomba-lomba untuk mendapatkan pacar. Yang masih jomblo merasa insecure karena tidak punya pacar. Yang sudah memiliki pacar dengan bangganya memamerkan kemesraan setiap ada kesempatan di berbagai tempat dan di berbagai media sosial. Syariat Islam sangat menentang dan melarang budaya tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiganya adalah setan." Sudah semakin jelas tanda-tanda datangnya hari kiamat, seperti sabda Rasulullah, di mana sebagai penganut Islam kita merasa terasing di tengah banyaknya umat Islam. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Islam datang dalam keadaan asing, akan kembali pula dalam keadaan asing. Sungguh beruntunglah orang yang asing."